Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, kebaikan, serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mata pelajaran usul fikih di kelas 11, sekarang kita akan mempelajari tentang am dan khos ya. Am dan khos. Nah, ini ada di bab 7 ya, kita bahas bab 7 am dan khos. Nah, kemudian kita lihat dulu peta konsep pembahasan daripada am dan khos itu. Ini sebagai gambaran umum dari pembahasan yang kita akan bahas begitu. Nah, yang pertama kita bahas mengenai pengertian am dan khos. Nah, kemudian yang keduanya redaksi am ya. Nah, jadi ini untuk peta konsep pembahasan untuk pertemuan hari ini. Hanya 2 poin, pengertian am dan khos, kemudian redaksi am dan khos ya gitu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam mengistinbat sebuah hukum ya, atau menetapkan sebuah hukum, para ulama itu salah satu yang menjadi sandarannya adalah teks-teks yang ada dalam nas baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, dalam teks Al-Quran, teks hadis itu ada lafadz yang bersifat umum, ada juga lafadz yang bersifat khusus. Maka kedua hal ini akan mendatangkan konsekuensi hukum yang berbeda begitu. Ketika lafadz ini am, maka konsekuensi hukumnya dia akan berlaku secara menyeluruh ya, tidak boleh ada yang tidak. Nah, kalau khos justru sebaliknya, ini terkhususkan begitu. Makanya jika salah dalam memahami sebuah lafadz, am dimaknai khos, dipahami khos, kemudian khos dipahami am, ini akan membahayakan ya, akan membahayakan. Nah, untuk itu kita mempelajari materi tentang am dan khos ini untuk memberikan sebuah gambaran agar kita tidak keliru di dalam memahami nas-nas Al-Quran maupun nas-nas hadis. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk kepada pengertian am ya. Nah, am ini sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia, jadi umum artinya, jadi umum. Nah, am secara bahasa artinya merata gitu ya, atau yang umum kan. Merata artinya kalau rata itu ya tidak ada yang tersisa begitu, rata semuanya. Nah, sedangkan secara istilah am itu lafadz yang diciptakan. Nah, ingat kata kuncinya ada di lafadz. Nah, jadi makanya nanti akan ada lafadz khusus daripada am itu. Nah, ini lafadz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafadz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu begitu ya. Nah, lafadz am ini memiliki arti lafal yang mencakup seluruh bagian yang ia lingkupi dengan satu makna saja. Nah, sebagai contoh misalkan lafadz atau kata ar-rijalu ya. Ar-rijalu ini lafadz yang digunakan untuk pengertian umum. Nah, artinya para lelaki ya, para lelaki. Nah, siapa? Tidak dibatasi ya, pokoknya semua yang terkategori laki-laki. Nah, ini masuk kepada istilah ar-rijal. Atau dalam Quran surat Al-Asr kita bisa lihat di ayat yang kedua ya, ada lafadz innal insana. Nah, ada lafadz al-insana, insana. Nah, itu lafadz yang terkategori umum ya, artinya seluruh manusia, semua manusia atau setiap manusia. Nah, tidak ada pengecualian kan gitu ya, al-insan. Pokoknya yang terkategori manusia maka masuk istilah al-insan seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini definisi yang dikemukakan oleh para ulama ya. Am itu huwal lafdul mustaghriqu li jami'i ma yasluhu lahu bihasbi wad'in wahidin. Am atau umum adalah satu lafadz yang mencakup seluruh bagian yang ia lingkupi dengan satu makna saja.
maknanya satu tapi menyeluruh untuk semuanya. Baiklah, kita lanjutkan pengertian khos sekarang ya. Nah itu am ya, gambarannya seperti tadi secara definisi. Sekarang pengertian daripada khos. Nah khos ini sebaliknya daripada am. Nah, artinya ketika kita sudah memahami am itu apa, maka akan sangat mudah untuk memahami khos ya. Nah khos itu lafad gitu ya, atau teks yang dipasangkan pada satu arti yang sudah diketahui dan menunggal. Nah, artinya tidak menyeluruh. Atau dalam definisi yang lain, setiap lafaz yang dipasangkan pada satu arti yang menyendiri dan terhindar dari makna lain yang mustarok, itu khas. Seperti lafaz salasah gitu ya, seperti lafaz salah satun tiga. Nah ini tidak ada makna yang lain ya, tiga itu ya tiga begitu. Nah kemudian kita bisa lihat definisi secara jelasnya ya yang diungkapkan oleh para ulama. Al-khosu al-lafdud dalu ala musamma wahidin wa madalla ala kasrati makhsusatin. Khos adalah setiap lafaz yang dipasangkan pada satu arti yang menyendiri dan terhindar dari makna lain yang mustarok ya. Jadi artinya khos itu ya khusus begitu ya. Sebagai contoh misalkan tolong panggilkan laki-laki itu. Nah, maka laki-laki itu menjadi lafaz yang khusus, tidak bisa laki-laki yang ini gitu, laki-laki yang lainnya, tapi laki-laki yang itu gitu. Nah, berikutnya redaksi am dan khos. Nah, tapi untuk pertemuan hari ini ya, kita sampaikan dulu atau kita pelajari dulu redaksi amnya, karena ini cukup banyak ya, redaksi am itu cukup banyak. Semuanya ada 11 ya, ada 11. Nah, yang pertama kata tanya, atau dalam istilah lain adawat al-istifham dalam istilah bahasa Arab, atau istifham begitu ya, kata tanya. Banyak kata tanya itu, ada man, ada kaifa ya, man artinya siapa, kaifa bagaimanakah, berapa, ayyana juga ya, artinya kapan. Nah itu maknanya umum ya. Sebagai contoh, man indaka minat tulab begitu, siapa yang bersamamu katanya daripada siswa-siswa itu. Nah ini siapa itu kan mencakup umum, siapapun gitu ya, dari murid itu bisa ada bersama yang ditanyakan. Kemudian ayyana artinya di mana, yas'alunaka amab kafan, yas'alunaka anis saati ayyana mursaha, ini dalam Al-Qur'an. Mereka bertanya tentang terjadinya hari kiamat, ayyana mursaha, kapan akan terjadinya. Nah, ini maknanya umum, bisa kapan saja begitu ya, tidak dibatasi. Kemudian yang lainnya masih banyak ya, ada kaifa, ada aina, ada mata dan lain sebagainya, itu dipelajari dalam bahasa Arab. Nah kemudian yang keduanya kata syarat ya, adawat al-isyarat ya, atau asyarat ya. Nah sebagai contohnya lafad man, ma, ayu, kemudian aina, mata. Jadi hampir sama dengan istifham, hanya maknanya saja yang berbeda. Nah lebih dalamnya kalian kan sudah mempelajari dalam pelajaran bahasa Arab. Nah contohnya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Nah waman di sini itu bukan artinya siapa dalam kata tanya, tapi ini jadi syarat. Barang siapa artinya begitu ya. Atau siapa saja yang bertawakal kepada Allah, bahwa hasbuh, maka cukuplah Allah bagi dirinya. Nah ini maknanya am, siapapun, ya mau laki-laki mau perempuan, kemudian mau orang muda, orang yang sudah lanjut usia dan lain sebagainya. Nah selama bertawakal kepada Allah, maka itu sudah mencukupkan untuk dirinya.
Kemudian ma, nah ma juga bisa istifham, bisa juga syarat ya. Kalau istifham artinya apa dalam bentuk pertanyaan. Kalau syarat itu ma artinya apapun. Nah, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah, dan apapun ya, yang kalian lakukan dari sebuah kebaikan maka Allah mengetahuinya. Pastilah Allah mengetahuinya. Jadi jangan kita ragu untuk melakukan kebaikan sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang menilai kita, tetapi ingat Allah itu Maha mengetahui. Kemudian ayu, aina, mata dan lain sebagainya. Nah, intinya begitu. Nanti kalau menemukan lafad-lafad syarat, maka itu termasuk lafad atau redaksi umum, artinya bersifat menyeluruh. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, nah ada lafad kulun dan jami'un. Nah, sebetulnya masih ada ya, kulun, jami'un, kafah, begitu, ini termasuk. Contohnya kullu nafsin, kita dua saja dulu pelajarinya ya. Yang pertama kullu, nah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Nah, artinya setiap kan berarti semua, nah tidak ada yang terkecualikan begitu. Kullu bid'atin, nah setiap bid'ah itu dolalah, adalah sesat. Nah, itu maknanya umum. Nah, ketika kita menemukan lafad kullu dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kemudian jami'un juga sama, am yaquluna nahnu jami'un muntasirun, begitu. Jami'un artinya semuanya. Nah, kemudian yang keempat, kata plural atau jamak gitu, yang masuk alif lam ma'rifah. Nah, ada alif lamnya. Contohnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini kalimat ar-rijal. Ar-rijal itu jamak plural dari bentuk mufrad rajulun, artinya seorang laki-laki. Ketika termasuk alif lam, alif lamnya li ta'rif, kemudian menunjukkan lil jinsi, maka maknanya menjadi umum. Ar-rijalu artinya para lelaki, semua lelaki itu adalah pemimpin untuk kaum perempuan. Artinya tidak ada yang terkecualikan, mau laki-lakinya miskin, perempuannya kaya, ya, laki-lakinya gajinya sedikit, perempuannya si istrinya gajinya lebih besar, atau posisinya di tempat kerja suaminya sebagai OB, ya, kemudian si istrinya direktur, ya tetap di rumah tangga laki-laki itu jadi pemimpin. Nah, kemudian yang kelimanya kata plural yang disandarkan kepada isim ma'rifah ya. Nah, contohnya akrim tulaban, nah tulabanil kuliah gitu ya. Ini mohon maaf tulisannya agak merempet ya. Jadi muliakanlah murid-murid al-kuliah gitu ya, yang menyeluruh. Nah, kemudian yang selanjutnya wawu yang menunjukkan plural atau jamak. Contohnya waqumu atau waqumul lahiqonitin ya. Nah, itu mu, waqumu, mu ada wawunya. Nah, itu wawu yang menunjukkan kepada jamak, artinya umum. Nah, selanjutnya yang ketujuh, lafad nakiroh dalam kalimat yang negatif. Contohnya wala yazlimu, wala yazlimu rabbuka ahadan. Ini tulisannya menyatu ya, harusnya terpisah. Wala yazlimu rabbuka ahadan, begitu. Wala, nah itulah itu kalimat yang menjadikan negatif. Nah, la itu artinya tidak menafikan. Nah, wala yazlimu rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu berbuat zalim ahadan kepada seorang pun. Nah, yang menjadi lafad nakirahnya itu ahadan. Nah, kalimat ahadan itu ada tersusun setelah kalimat negatif atau nafi, yaitu la. Maka maknanya menjadi umum ya. Tidak seorang pun yang Allah zalimi, artinya begitu. Siapapun tidak yang zalimi. Terus kenapa ada manusia yang diazab oleh Allah, manusia yang disiksa oleh Allah, dimasukkan ke neraka? Nah, itu bukan semata-mata Allah ingin menyiksa, tetapi karena memang ada sebabnya
yaitu melanggar sebuah aturan. Tapi pada intinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melakukan sebuah kedoliman. Makanya Allah itu maha adil dalam menetapkan segala sesuatu. Kemudian yang kedelapannya isim mufrad yang dimasuki alif lam ya. Kalau tadi jama ya plural, sekarang isim mufrad. Contohnya innal insana lafi khusrin. Nah, lafad al insan itu mufrad. Ada alif lamnya lil jinsi, artinya sesungguhnya semua manusia ada dalam kerugian. Nah, tanpa kecuali. Kalau melihat semata-mata ayat ini. Kalau kita lanjutkan baru nanti ada pengecualiannya. Nah, kemudian yang kesembilan isim mufrad yang disandarkan kepada ma'rifah. Nah, contohnya waqiftu hadihidar ala waladi gitu ya. Aku tinggal di rumah ini, nah ala waladi bersama anakku. Nah, hadihidar, nah gitu. Hadihi ini kan ma'rifah, kemudian maaf isim mufrad ya, kemudian di maaf bukan yang ini, ala waladi itu waladi, walad itu isim mufrad kemudian disandarkan kepada isim ma'rifah yaitu domir iya ya, anakku gitu. Artinya bersifat umum. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke 10 dan yang ke 11 yaitu isim mausul. Nah, isim mausul aladi seperti aladi, alazani, aladina atau alati. Nah, ada juga yang isim mausul mustarok ya, ada man, ma dan lain sebagainya. Nah, contohnya akrimil ladzi najiha ila zaidan. Muliakanlah orang yang berhasil ya, kecuali Zaid begitu. Nah, alladzi itu artinya orang yang, artinya bersifat umum siapapun. Kemudian yang terakhir lapad sairun yang artinya selainnya ya. Sebagai contoh amsik minhuna arba'an wa farik sairuhuna ya, tahanlah minhuna dari mereka arba'an 4 orang, maksudnya dari istri ini karena ada orang yang mempunyai istri lebih daripada 4 orang, maka pertahankan ya, yang 4 orang wa farik sairuhuna, kemudian ceraikan ya, yang sesisanya. Nah, contohnya ada seorang laki-laki punya istri 10, maka tidak boleh kan. Nah, silahkan pertahankan 4 sairuhuna, sisanya itu sairuhuna itu kan yang selainnya berapa ya berapa gitu. Kalau dalam kasus itu 10 berarti 6 ya, semuanya harus dipisahkan atau harus ditalak, diceraikan. Nah, itulah am ya, jadi luas untuk pembahasan am ini. Nah, insya Allah di lain waktu kita bertemu lagi, kita bahas lanjutan daripada am ini ya. Nah, artinya untuk mempelajari ilmu ushul fikih ini memang harus tekun, kitanya harus rajin, kemudian harus konsentrasi ya, karena terkait dengan logika berpikir kita, kemudian terkait dengan memahami makna-makna yang ada dalam sebuah lafaz, terutama dalam persoalan am dan khos. Nah, demikianlah yang dapat disampaikan. Nah, kita akhiri dulu dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.